Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat-sehat teman-teman. Ya, untuk di perkuliahan ke-9 mata kuliah Statistik Industri kita akan belajar tentang uji chi-square. Ya, uji chi-square ini adalah untuk yang apabila tidak ada beberapa kemungkinan kriteria, lebih dari 2 kriteria. Oke, sebelum memulai perkuliahan, marilah berdoa terlebih dahulu meminta agar dimudahkan ya dalam memahami materinya. Lumayan banyak juga materi yang akan kita pelajari, jadi semoga dimudahkan teman-teman. Berdoa dimulai menurut kepercayaannya masing-masing. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari di materi uji chi-square ya. Ada uji hipotesis tabel satu arah. Dia untuk menguji proporsi data multinom, menguji kesamaan rata-rata Poisson. Dan ada juga untuk uji hipotesis tabel dua arah. Ada tabel kontingensi baris dikali kolom dan juga tabel kontingensi 2 kali 2. Oke, untuk pendugaan dan pengujian hipotesis sebelumnya kan kita menggunakan distribusi binomial, normal, dan juga student. Nah, pada distribusi ini hanya untuk menduga maupun menguji hipotesis untuk rata-rata populasi, proporsi populasi, dan juga varians populasi. Tapi kategorinya hanya untuk dua ya, ada dalam 2 kategori, misalkan sembuh dan tidak sembuh, rusak dan tidak rusak, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau nanti kategorinya itu lebih dari 2, bukan hanya sembuh dan tidak sembuh, rusak dan tidak rusak ya, tapi lebih dari 2. Kalau yang kurang sama dengan 2 itu disebutnya berdistribusi binomial ya. Tapi kalau yang lebih dari 2 berarti sudah bukan merupakan populasi binomial lagi, tapi populasi multinomial. Makanya untuk yang populasi multinomial ini secara teoritisnya itu dipecahkan atau nanti pengujian hipotesisnya menggunakan distribusi chi kuadrat atau x kuadrat yang kemarin ya, chi-square distribution. Nah, ini yang ditemukan oleh Carl Pearson dengan simbolnya x kuadrat. Uji chi-square ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah objek yang diobservasi dengan jumlah yang diharapkannya atau dengan yang idealnya, kondisi idealnya. Nah, persoalan-persoalan yang diselesaikan dengan pengujian chi-square ini, contohnya misalkan menguji proporsi untuk data multinom, menguji kesamaan rata-rata distribusi Poisson, menguji independen antara dua faktor di dalam tabel kontingensi ya, tabel kontingensi baris dikali kolom B kali K, menguji kesesuaian antara data hasil pengamatan dengan model distribusi, dari mana data itu diduga diambil. Jadi antara hasil pengamatan dengan yang idealnya. Kalau di sini menggunakan model berarti ya, dari rumus model tersebut. Lalu yang terakhir menguji model distribusi berdasarkan data hasil pengamatan. Ya, namanya tadi kita sudah bahas tentang chi-square itu digunakan untuk apa saja ya. Kalau adanya gap antara hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan, itu berarti ada kemungkinannya apakah terdapat gap yang sangat besar atau memang bisa mewakili ya hasil observasi kita. Makanya ada yang berhubungan dengan probabilitas. Nah, secara teoritisnya, jika benar secara teoritis, belum tentu dalam prakteknya hasilnya itu akan sesuai dengan teoritis. Makanya kita perlu memperhatikan atau nantinya akan berkaitan dengan probabilitas. Untuk chi-square ini digunakan untuk melihat sejauh mana sih distribusi teoritis atau ekspektasi atau harapan ya sesuai
dengan distribusi-distribusi empiris atau realitanya atau hasil pengamatan kita, hasil observasi. Jadi kita menilai penyimpangan ekspektasi dan juga realita apakah dapat ditolerir atau tidak ya. Apakah masih termasuk ke dalam rentang yang sesuai dengan ekspektasi ya dari realita yang kita ukur misalkan. Untuk menguji proporsi untuk data multinom, menguji kesamaan rata-rata distribusi Poisson, dan menguji independen antara dua faktor dalam tabel kontingensi baris dikali kolom. Sebagai ilustrasi, misalkan kita melempar sebuah dadu, kan ada 6 sisi ya, maka probabilitas masing-masing sisinya itu 1/6. Nah, jika sebuah dadu dilempar, maka probabilitas muncul yang di atas salah satu sisi dari 6 sisi adalah 1/6. Misalkan kita melempar dadunya 60 kali, dan yang kita inginkan adalah mendapatkan sebanyak 10 kali muncul di setiap sisinya. Artinya dadu 1 muncul 10 kali, 2 juga 10 kali, 3 10 kali, dan seterusnya ya. Nah, kita melempar 60 buah dadu secara bersamaan dan berharap mendapatkan masing-masing sisi sebanyak 10 kali. Tetapi hasil yang demikian ini, hasil yang sesuai dengan harapan kita itu sangat jarang kita peroleh. Nah, makanya uji chi-square atau chi-quadrat ini bisa digunakan untuk melihat sejauh mana sih distribusi teoritis atau ekspektasi sesuai dengan distribusi empiris atau realitanya. Apakah penyimpangan itu masih dalam batas yang dapat ditolerir atau tidak? Masuk ke dalam cara perhitungan dan pengujian hipotesis X kuadrat atau chi-square ya. Nah, dibagi jadi dua, ada uji hipotesis tabel satu arah dan untuk yang tabel dua arah. Nah, untuk tabel satu arah ini digunakan untuk menguji proporsi data multinom dan juga untuk menguji kesamaan rata-rata Poisson. Lalu untuk yang tabel dua arah ini digunakan untuk kontingensi baris kali kolom dan juga kontingensi baris 2 kali 2 ya, barisnya 2, kolomnya 2. Kita bahas untuk yang uji hipotesis tabel satu arah. Nah, ini disebutnya one way classification table ya. Tabel yang hanya memiliki ada satu baris frekuensi yang diamati berapapun kolomnya ya. Jadi cuma ada satu baris ya, frekuensi tersebut ada satu baris, tapi kolomnya bebas mau berapapun, lebih dari 2 ya. Tabel yang hanya memiliki satu baris dan juga kolom. Kolomnya bebas mau berapa ya. Jadi disebutnya tabel 1 dikali K. Nah, ini untuk menguji proporsi data multinom dan juga menguji kesamaan rata-rata Poisson. Untuk uji proporsi data multinom, nah untuk uji proporsi data multinom ini terdapat dua kondisi. Kondisi pertama mempunyai satu baris frekuensi observasi dan beberapa kolom kemungkinan peristiwa atau EI ya. Kemungkinan peristiwanya disebut EI dan ada cuma ada satu baris frekuensi observasi. Jadi hasil kita pengamatan atau hasil observasi dan ada beberapa kolom kemungkinan peristiwa atau EI ya. Nah, kondisi kedua mempunyai satu baris frekuensi observasi dan hanya mempunyai dua kolom kemungkinan peristiwa. Jadi yang pertama itu bisa lebih dari dua kolom kemungkinan, tapi kalau yang kondisi dua hanya mempunyai dua kolom kemungkinan, tapi barisnya tetap satu baris frekuensi. Nah, pertanyaannya, apakah frekuensi observasi atau OI ini berbeda signifikan dari frekuensi yang diharapkan atau EI? Nanti kita akan belajar rumusnya ya. Observasi itu apa dan EI itu apa yang diharapkan, frekuensi yang diharapkan. Nah, seperti hal-halnya uji hipotesis yang telah dipelajari, jadi di dalam analisa ini juga kita harus merumuskan hipotesisnya H0 dan H1-nya.
Kita bahas untuk yang kondisi pertama. Kondisi pertama itu jika kita melemparkan sebuah dadu, maka munculnya mata dadu itu kan ada angka 1 ya, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita catat sebagai kemungkinan peristiwa atau E1, E2, E3, dan sampai E6. Dengan frekuensi yang terjadi dalam pengamatannya, misalkan O1, O2, sampai O6 yang disebut dengan frekuensi observasi. Jadi kita melakukan pelemparan dan hasil pelemparan kita itu disebut dengan frekuensi observasi. Sedangkan untuk frekuensi peristiwanya, kemungkinan peristiwanya adalah peluang munculnya mata dadu tersebut. Ya. Nah ini tabel contohnya ini. Ada hasil frekuensi observasi. Nah, untuk frekuensi observasi itu disebutnya dengan O1 ya, O1, O2, O3 sampai O6 karena dadu kasusnya di sini adalah dadu. Nah, untuk ekspektasinya frekuensi yang diharapkan nih ada ekspektasi 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk rumus uji KS kuadratnya atau X kuadrat ini, rumusnya adalah sigma OI selisih antara OI dan juga EI dikuadratkan dibagi dengan EI. Jadi X kuadrat ini lambang dari K kuadrat hitung ya. Dan OI ini adalah frekuensi yang diamati, sedangkan EI adalah frekuensi yang diharapkan. Untuk adalah tolak Carnot jika X kuadrat hitung ya hasil X kuadrat hitungnya lebih besar sama dengan dari X kuadrat tabelnya itu alfanya tergantung ya berapa yang ditentukan dan untuk db-nya adalah n-1. Contohnya adalah jika sebuah dadu kita lempar sebanyak 120 kali, lalu kita catat dari sebanyak 120 kali percobaan tersebut atau lemparan tersebut, masing-masing frekuensinya ya, frekuensi mata dadu muncul yang di atas itu, misalkan hasilnya seperti ini. Mata dadu 1 muncul sebanyak 22 kali dari 120 kali percobaan. Lalu mata dadu 2 munculnya sebanyak 19 kali, 320 kali, sampai mata dadu ke-6 munculnya sebanyak 18 kali ya. Jadi ini nanti kalau ditotalkan harusnya sebanyak 120 kali. Apakah keenam sisi dadu tersebut seimbang? Nah, gunakan taraf nyatanya 5%. Nah, kalau dadunya seimbang, berarti yang diharapkannya adalah munculnya tuh sama ya, sama atau rata, sama banyaknya. Berarti 120 kali nanti dibagi dengan jumlah mata dadunya 120 dibagi dengan 6 mata dadu. Jadi harapannya adalah 20 kali tiap mata dadu yang muncul. Tahapan pertama kita harus merumuskan hipotesisnya ya. H0-nya adalah OI atau hasil dari observasi akan sama dengan yang ekspektasinya. Sama dengan 0 atau tidak ada perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Untuk HA-nya, OI tidak sama dengan EI, tidak sama dengan 0. Artinya ada perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Langkah kedua, membuat tabel klasifikasi. Nah, tabel klasifikasinya untuk yang satu arah ya. Jadi di sini barisnya cuma ada satu nih, baris frekuensi observasi. Nah, ini peristiwa mata dadunya kan muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing kita tuliskan tadi hasil dari percobaannya. Mata dadu 1 muncul 22 kali. Mata dadu 2 19 kali, seterusnya sampai ke yang mata dadu 6 ya. Nah, untuk frekuensi yang diharapkan karena tadi diinginkannya adalah seimbang, berarti 120 kali percobaan itu dibagi dengan jumlah mata dadunya, dibagi 6. Jadi masing-masing dadu harusnya munculnya 20 kali idealnya, karena kita inginkannya seimbang. Langkah selanjutnya menghitung KI kuadrat hitungnya. Menggunakan rumus yang tadi ya, X kuadrat sama dengan sigma selisih dari OI dengan EI dikuadratkan dibagi dengan EI. Nah, masing-masing kita hitung selisihnya. Untuk yang pertama berarti 22 dikurangi 20 dikuadratkan dibagi dengan EI ekspektasinya ya 20. Terus yang kedua mata dadu 2 nih, yang 19 dikurangi 20 EI-nya dibagi dengan EI.
ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, masing-masing kita hitung karena di sini adalah sigma ya. Baru setelah itu kita jumlahkan, ternyata X kuadrat hitungnya hasilnya adalah 1,70. Selanjutnya menghitung C kuadrat tabelnya. Kita lihat dB-nya ya. Tadi mata dadunya ada 6, berarti N-1. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Alfanya 5% atau 0,05. Jadi cari di tabel X kuadrat, chi-square ya, dicari untuk alfa yang 0,05 dan dB-nya 5. Nanti hasilnya 11,070. Teman-teman cari ya, lihat di tabel nilai kritis distribusi chi kuadratnya untuk alfa 0,05 dan dB-nya 5. Selanjutnya menarik kesimpulan. Kesimpulannya kalau dilihat di sini adalah X kuadrat hitungnya lebih kecil dari X kuadrat alfa ya, X kuadrat alfa. Nah, karena takut bingung, kita pakai saja untuk yang kurvanya ya. Kurvanya pakai di sini. Di sini ada titik kritisnya untuk tabelnya 11,07. Sedangkan hasil kita adalah X kuadrat hitungnya 1,70. Berarti ada di area terima H0 ya. Ada di area terima H0. Artinya apa? H0 itu adalah dadunya masih dalam keadaan seimbang atau tidak ada perbedaan ya antara dadu 1, 2, 3, 4. Artinya masih seimbang munculnya, walaupun dadu 1 munculnya 22 kali, 2 19 kali, 3 20 kali, masih dianggap dalam rentang seimbang. Next, untuk yang kondisi 2 itu khusus untuk kolomnya ada 2 ya, untuk kolomnya ada 2. Nah, ini biasanya menggunakan yang ada cuma ada 2 kategori, ya. Jadi kategori 1 dan kategori 2. Nah, untuk frekuensi observasinya tentukan adalah untuk yang pertama adalah X, dan untuk yang kedua berarti tinggal jumlahnya dikurangi dengan X-nya. Untuk frekuensi yang diharapkannya N dikalikan dengan P-nya, yang kedua N dikali 1 min P. Rumusnya untuk yang kondisi 2. Kondisi 2 ini rumusnya lumayan nih. Silakan nanti teman-teman catat. X kuadrat itu di sini ya ada tanda mutlak. Berarti apapun hasilnya mau negatif ya. Kalau negatif nanti hasilnya tetap positif. Tanda mutlak selisih dari X dikurangi NP dikurangi dengan setengah ya, setengah baru dipangkatkan 2. Oke, ini dibagi dengan NP dikali 1 min P. Nah, apa sih X kuadrat itu? X kuadrat adalah chi kuadrat hitung yang akan kita bandingkan dengan chi kuadrat tabel. N adalah jumlah sampelnya, P peluang kategorinya, dan X itu frekuensi observasi. Kriteria pengujiannya tolak H0 jika X kuadrat hitungnya lebih besar sama dengan X kuadrat dari tabel. Nah, alfa ya, dB-nya pasti 1 karena N-nya atau kolomnya cuma ada 2 ya, N-1. Jadi dB-nya adalah 1 alfa, dan untuk dB-nya 1 nanti carinya. Contoh soalnya, diduga bahwa 50% dari semacam kacang bentuknya itu keriput dan 50% lagi halus ya, bentuknya halus. Pengamatan dilakukan terhadap sebuah sampel acak yang terdiri atas 80 butir kacang dan terdapat 56 kacang yang keriput dari 80 kacang tersebut, sedangkan sisanya halus ya. Dalam taraf 0,01 atau 1%, apakah dugaan tersebut bisa dibenarkan? Langkah pertama kita rumuskan dulu hipotesisnya. Hipotesisnya P ya, karena di sini proporsi persen, pasti sudah simbolnya adalah P proporsi. P-nya sama dengan 50%, artinya tidak ada perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Untuk HA-nya proporsinya tidak sama dengan 50%. Artinya ada perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel klasifikasi. Nah, tabel klasifikasi satu arah kondisi 2 itu berarti cuma ada 2 kolom ya, ada 2 kolom. Di sini kita tuliskan peristiwanya adalah frekuensi observasi dan frekuensi yang diharapkan.
frekuensi observasinya tadi ternyata dari 80 kacang yang keriput ada 56. Ya, N-nya adalah 80. Berarti sisanya untuk yang halus adalah tinggal N dikurangi yang jumlah yang diketahui yang keriput ya. Hasilnya 24. Sedangkan frekuensi yang diharapkannya kan diinginkannya 50% keriput, 50% halus. Jadi 50% dari N-nya, N-nya 80. Jadi yang frekuensi yang diharapkannya itu adalah muncul 40 yang kondisinya berbentuk keriput dan 40 yang berbentuk kacangnya halus gitu ya. Jadi di harapannya kan sama ya 50-50. Dipengaruhi atau ditentukan dari N-nya, tergantung N-nya berapa. Next, menghitung kali kuadrat hitungnya menggunakan rumus yang tadi ya. Tanda mutlak X min N dikali P dikurangi 1/2 baru dikuadratkan, dibagi N dikali P 1 dikali 1 min P. Di sini X-nya adalah 56 ya. X-nya 56 atau hasil observasinya dikurangi N dikali P. N-nya 80 ya, P-nya itu peluangnya 50%. Jadi di sini adalah 40. Dikurangi 1/2 dikuadratkan, dibagi N-nya 80, P-nya 0,5 atau 50% dikali 1 min P. 1 min P 1 dikurangi 1 dikurangi 0,5 berarti sisanya 0,5. Setelah dihitung ternyata hasilnya 12,01. Selanjutnya adalah menghitung kali kuadrat tabelnya ya. Cari di X kuadrat tabel untuk alfanya 0,01 dan db-nya 1. Hasilnya adalah 6,635. Selanjutnya kita menarik kesimpulan, bandingkan X kuadrat hitung dengan yang X kuadrat tabel. Tadi hasil dari perhitungannya adalah 12,01, artinya lebih besar dari X kuadrat tabelnya, sehingga tolak H0 atau terima HA ya. Artinya pengujian itu untuk yang H itu adalah proporsinya tidak sama dengan 50%, artinya ada perbedaan ya antara hasil observasi dengan yang diharapkan. Next selanjutnya adalah uji kesamaan rata-rata Poisson. Nah, di sini adalah misalkan ada K-nya lebih dari 2 buah distribusi Poisson dengan parameternya lambda 1 sampai dengan lambda K. Akan diuji pasangan hipotesisnya ya. Nah, di sini adalah untuk H0-nya lebih dari 2 itu misalkan lambda 1 sama dengan 2 sama dengan lambda K. Tapi untuk H1-nya paling sedikit ada satu yang tidak sama dari kriteria tersebut ya. Paling sedikit ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku, artinya ada yang tidak sama, minimal satu. Jadi untuk setiap populasinya itu diambil sebuah sampel acak ya di sini. Jadi nanti untuk rata-ratanya kita harus cari atau hitung dulu rata-ratanya. Baru nanti untuk ekspektasinya tadi ya, untuk menghitung yang ekspektasi. Untuk uji kesamaan rata-rata Poisson ini rumusnya adalah hampir sama dengan yang EI ya. Tapi di sini adalah kita membandingkan antara hasil observasi dengan rata-ratanya dikuadratkan ya, dibagi dengan rata-ratanya. Jadi X ini adalah peristiwa ke I, X bar adalah rata-rata peristiwanya, dan K adalah nanti jumlah distribusi Poissonnya ada berapa ya. Oke, di sini untuk kriteria pengujiannya tolak H0 jika X kuadratnya itu lebih besar sama dengan dari X kuadrat tabel. Nah, di sini untuk DB-nya itu K-1 ya, kriterianya K-1. Contoh soalnya, misalkan kita akan mengukur ada 5 orang sekretaris bertugas untuk menyalin data ke dalam sebuah daftar yang telah disediakan. Misalkan bahwa banyaknya kesalahan menyalin dari masing-masing sekretaris itu berdistribusi Poisson, masing-masing rata-ratanya ini ya. Jadi kita tuliskan sekretaris 1 sampai dengan 5. Nah, dari hasil salinan tiap sekretaris diambil sampel acak berukuran 5. Jadi ada dari masing-masing sekretaris itu kita ambil kesalahan tiap daftarnya ya. Ada 2 kali tidak ada kesalahan, ada 3 kali kesalahan, 3 kesalahan dan 2 kesalahan. Diambil 5 catatan ya. 5 catatan
dan tiap daftarnya seperti ini. Jadi sekretaris kedua ada 5 kali menyalin, misal sampelnya itu diambil dari banyak pekerjaan, diambil 5 pekerjaan. Nah, dari 5 pekerjaan itu ini ya hasilnya. Tidak ada kesalahan, ada 2 kesalahan, ada 1, ada 2. Seterusnya sampai dengan yang sekretaris kelima. Gitu ya. Nah, berarti kita jumlahkan untuk banyak kesalahannya di sini XI ya. XI-nya 10, 5, ini. 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1 tambah 2. Berarti banyaknya adalah jumlahnya 5. Seterusnya sampai kita jumlahkan keseluruhannya ada berapa kesalahannya dari 5 sekretaris dan 5 sampel acaknya ya. Dalam taraf 0,05 apakah kualitas kerja sekretaris tersebut berbeda ya, berbeda atau sama? Langkah pertama kita merumuskan hipotesisnya. Berarti hipotesis nolnya sekretaris 1 akan sama dengan sekretaris 2 kinerjanya. Sama dengan sekretaris 3, sama dengan 4 dan 5. Untuk HA-nya paling sedikit ada satu yang tidak sama ya, atau ada satu tanda sama dengan tidak berlaku. Bisa jadi misalkan kinerja sekretaris 1 ternyata tidak sama dengannya dengan kinerja yang sekretaris 3. Paling tidak ada salah satu dari sama dengan ini, ada yang tidak sama dengan gitu. Selanjutnya menghitung rata-ratanya. Kita hitung rata-ratanya dulu. Tadi ada totalnya jumlahnya 44 ya. 44 kesalahan dari 5 sekretaris dan 5 sampel hasil kerjanya dibagi dengan jumlah sekretarisnya. Rata-ratanya 4,8. Next menghitung KI kuadrat hitungnya menggunakan rumus ini. Jadi dihitung selisihnya ya. X1 tadi jumlahnya 10 dikurangi rata-ratanya dikuadratkan dibagi dengan rata-ratanya. Yang kedua juga sama, seterusnya lalu dijumlahkan hasilnya X kuadrat hitungnya 2,36. Next menghitung KI kuadrat tabelnya. Tadi alfanya 0,05, K-nya ada 5 ya, 5 sekretaris dikurangi 1. 5 dikurangi 1, jadi nanti cari di tabel X kuadrat untuk alfanya 0,05 dan DB-nya 4. Hasilnya 9,488. Oke, kita tarik kesimpulan kriterianya tolak K0 jika X kuadratnya itu lebih besar sama dengan dari X kuadrat tabel. Hasil X kuadrat hitungnya 2,36. Artinya lebih kecil ya, lebih kecil dari X kuadrat tabel. X kuadrat tabelnya 9,488. Berarti harus kesimpulannya adalah terima H0. Artinya kelima sekretaris itu tidak dapat dikatakan tergolong dalam kelas kerja yang sama karena kualitas kerja kelima sekretaris itu ya sama saja, tidak berbeda. H0 kan lambda 1 sama dengan lambda 2 dan sama dengan seterusnya ya. Artinya tidak ada perbedaan kualitas kerja kelima sekretaris tersebut. Ya, selanjutnya kita bahas untuk uji hipotesis tabel yang dua arah atau disebutnya adalah kontingensi tabel ya, tabel kontingensi. Tergantung berapa jumlah baris dan jumlah kolomnya. Jadi ada dibagi dua ya. Atau tabel kontingensi ini disebut tabel yang berisi hasil pengamatan dari beberapa faktor atau karakteristik atau atribut dengan tiap faktornya itu terdiri dari beberapa klasifikasi atau taraf atau kategori ya, golongan ataupun tingkatan. Jadi ada dua, ada tabel kontingensi baris dikali kolom, bisa berapa baris, bisa berapa kolom ya. Oke, yang kedua untuk kontingensi 2 kali 2. Sebelum next, kalian harus tahu dulu, harus memahami dulu apa yang disebut dengan faktor ya. Berarti untuk yang fenomena ini terdiri paling banyak atas dua faktor. Misalkan faktor itu adalah kondisi yang mempengaruhi suatu hasil tertentu. Nah, untuk yang pertama, misalkan apakah metode promosi di televisi ada hubungannya dengan penambahan profit produk. Nah, kalau di sini hasilnya itu kan adanya penambahan profit dari produk. Berarti faktornya itu adalah promosi yang di televisi. Nah, untuk kasus yang pertama ada satu faktor ya, ada satu faktor.
Yang kedua, apakah kenakalan remaja ada kaitannya dengan sikap orang tua, lingkungan hidup, dan atau faktor lainnya? Nah, berarti hasil yang diperoleh di sini adalah kenakalan remajanya. Tapi faktor yang mempengaruhi kenakalan remajanya itu ada apa saja? Ada sikap orang tua, ada lingkungan hidup. Nah, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Yang ketiga, benarkah pendapatan keluarga ikut menentukan tingkah laku kehidupan keluarga itu? Berarti yang ingin kita ukur adalah tingkah laku kehidupan keluarga. Faktor yang mempengaruhinya adalah salah satunya ya pendapatan keluarga. Nah, di sini yang ketiga ada satu faktor, ada satu faktor. Yang keempat, apakah ada pengaruh positif tentang penggunaan serum tertentu terhadap penyembuhan penyakit? Berarti faktornya di sini apa? Faktornya adalah penggunaan serumnya ya. Ada satu faktor. Selanjutnya, adakah perbedaan hasil panen jika digunakan pupuk yang berbeda? Pupuk yang berbeda berarti faktornya adalah pupuknya ya, pupuk yang digunakan. Karena pupuk yang mempengaruhi apakah mempengaruhi atau tidak dari hasil panen tersebut. Next, adakah perbedaan pendapat di antara para pegawai terhadap sikap pimpinannya? Berarti faktornya adalah ini ya, faktornya adalah perbedaan pendapat ya di antara para pegawai terhadap sikap pimpinan. Nah, ini berarti adalah hasilnya. Pertama kita bahas tabel kontingensi baris kali kolom dulu. Nah, ini tuh disesuaikan ya, ada berapa baris, ada berapa kolom. Nanti misalkan kalau ada 3 baris ya 3 baris dan 2 kolom ya, berarti disebutnya tabel kontingensi 3 kali 2. Pokoknya yang pertama itu adalah barisnya dulu, baris dan kolom. Ya, misalkan sebuah sampel acak berukuran N telah diambil, nah, di mana tiap pengamatan tunggal diduga terjadi karena adanya dua macam faktor. Ya, kita langsung aja deh ke yang ini. Misalkan ada dua faktor ya, ini faktor yang pertama nih, faktor yang pertama, ini faktor yang pertama, dan ini faktor yang kedua. Untuk faktor yang pertama nanti ada tingkatannya lagi, apa saja yang menjadi pengaruh dari faktor pertama. Misalkan ada 1, 2, dan seterusnya. Untuk faktor kedua juga ada tingkatannya lagi, ada yang 1, faktor 2, dan seterusnya. Ini nanti teman-teman bariskan ya, jumlahkan tiap barisnya, dan jumlahkan tiap kolomnya. Jadi di sini ada hasil-hasil pengamatannya, tergantung. Untuk O11 ini berarti hasil observasi atau hasil pengamatan dari faktor 1 taraf 1 dan faktor 2 taraf 1. Untuk yang ini misalkan yang kedua, berarti hasil observasi dari faktor 1 taraf 1 dan dari faktor 2 taraf kedua, dan seterusnya. Kalau ini adalah tabel yang tadi sebetulnya, tapi saya beri keterangan di sini ya, tabel yang memiliki n baris dan n kolom atau n dikalikan. Nah, untuk O11 nih, O11 berarti hasil pengamatan karena faktor 1 taraf 1 dan faktor 2 taraf 1. Misalkan untuk yang selanjutnya adalah OB2 nih. Nah, O22 deh, O22 contohnya di sini. O22 ya, O22 berarti hasil observasi dari faktor 1 taraf 2 dengan faktor 2 taraf 2 gitu ya. Ini ada pengertian-pengertiannya, nanti silahkan teman-teman pelajari. Sama dengan tahap sebelumnya ya, untuk kontingensi baris kali kolom ini ada hipotesis yang akan diuji. H0-nya adalah kedua faktor itu bebas statistik ya, artinya tidak ada pengaruh dengan kedua faktor, dari faktor 1 dengan faktor 2. Untuk H1-nya kedua faktor tidak bebas statistik, artinya ada pengaruh antara faktor 1 dan juga faktor 2. Setelah menentukan hipotesis, baru menghitung frekuensi yang diharapkan atau EI-nya. Di sini rumusnya adalah ini ya, total baris dikalikan dengan total kolom dibagi dengan grand total.
Untuk menguji hipotesis chi kuadratnya, chi kuadrat itu pakai rumus yang ini. Nanti saya share juga tabel bantunya untuk memudahkan menentukan x kuadrat hitungnya ya. Nah, untuk ini keterangan-keterangannya dan kriteria pengujiannya tolak H0 jika x kuadrat itu lebih besar dari x kuadrat tabel. X kuadrat tabelnya apa? Untuk db-nya itu hasil perkalian dari jumlah baris dikurangi 1 dan jumlah kolom dikurangi 1. Contoh untuk kontingensi baris kali kolom ini misalkan penggolongan pendapatan telah disetujui terbagi atas kelas-kelas ya, ada kelas tinggi, menengah dan rendah. Ya, berarti ini termasuk faktor 1 ya. Faktor 1 itu tingkat pendapatannya, ada kelas tinggi, menengah dan rendah. Selanjutnya untuk tingkat pendapatan ini terdapat pula 4 kelas pasar tempat mereka berbelanja makanan. Berarti ini disebutnya faktor 2 ya. Faktor 2 itu kelas pasar, ada 4 kelas pasar ya. Berarti tarafnya ada taraf 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk tabel ini berarti termasuknya tabel kontingensi 3 kali 4 karena ada 3 untuk yang baris dan 4 untuk yang kolomnya. Dari sini ujilah hipotesis dengan tarafnya 0,01 bahwa faktor kelas pasar dan faktor tingkat pendapatan bersifat independen ya, dengan hasil penelitian untuk keadaan ini tersaji pada tabel ini. Misalkan kita uji ya, kita uji untuk yang tingkat pendapatannya kelas tinggi yang memilih berbelanja di kelas pasar 1 ada 56 orang, di kelas pasar 3 itu ada 71, kelas 3 ada 12 dan kelas 4 ada 35. Jadi untuk yang tingkat pendapatannya tinggi ada jumlahnya itu 174 ya. Masing-masing untuk yang berbelanja di sini. Untuk tingkat pendapatan menengah ada 310 yang berbelanja di kelas pasar 1 ada 47, kelas 2 ada 163, 3 ada 38 dan keempat ada 62. Untuk yang tingkat pendapatannya rendah ada 184 ya, ada 184 orang. Yang berbelanja di kelas pasar 1 ada 14, semakin sedikit ya, semakin sedikit dan paling banyak di kelas 3 ternyata. Nah, nanti teman-teman dijumlahkan masing-masing barisnya ya, dan juga masing-masing kolom dijumlahkan di sini. Dan selanjutnya di yang 668 ini adalah grand totalnya, berarti jumlah semua yang diobservasi ada 668 orang. Ya, next merumuskan hipotesis yang akan diuji. H0-nya berarti kedua faktor bebas statistik, tidak ada pengaruh antara kedua faktor. Untuk H1-nya kedua faktor tidak bebas statistik, artinya ada pengaruh antara faktor 1 dan faktor 2. Nah, next di sini kita harus menghitung frekuensi yang diharapkan. Nah, ini agak ribet teman-teman di sini ya. Jadi nanti kalian untuk ekspektasi yang faktor baris 1 ya, faktor 1 tingkat 1, faktor 1 taraf 1 deh. Berarti taraf 1 itu kan yang tinggi dulu nih. Faktor 1-nya tingkat pendapatan dan taraf 1-nya untuk yang tinggi ya. Masing-masing kan ada yang berbelanja di kelas pasar 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana cara menghitung frekuensi yang diharapkannya? Untuk menghitungnya, sini ya, rumusnya N1O dikali dengan NO1 dibagi N. Nah, berarti cari di sini adalah N-nya itu ini. N-nya 174 ya, ada 174 orang pada faktor 1 taraf 1. Dikalikan dengan NO1-nya. NO1 adalah 117 yang ini. Jadi nanti cara menghitungnya adalah sebentar. Kan ada ini ya, jumlahnya 174. Berarti 174 dikalikan yang 117 dibagi dengan 174. Dibagi dengan grand totalnya, sorry. Grand totalnya 668. Jadi masing-masing nanti dikalikan yang ini ya. Dikalikan yang total di kolomnya. Berarti 174 dikali 117 dibagi 668. 174 dikali 276 ya untuk yang kedua. Dibagi grand totalnya. Untuk yang ketiga berarti dikalikannya 135 ya yang ini.
untuk yang keempat dikalikan yang 140. Semuanya dibaginya grand total ya. Jadi yang kalian gunakan pertama adalah yang 174 dulu. Ini adalah hasil untuk frekuensi yang diharapkan dari taraf 1 ya, dari taraf faktor 1 taraf 1 di masing-masing terhadap faktor 2. Nanti untuk yang kedua berarti, sebentar saya hapus dulu. Untuk yang kedua berarti kalian carinya adalah ini. Untuk yang kedua berarti yang ini ya, 310 dikali ini masing-masing sama aja, nanti hasilnya akan berbeda. Tapi yang kalian kalikan masing-masing ininya ya, 310 kali 117, ini juga dikali 276 kali 135 kali 140. Untuk yang ketiga berarti cari yang saya ubah warnanya yang ini ya, 184 dikalikan yang ini masing-masing. Ada di slide selanjutnya, nanti kita bahas. Nah, ini untuk yang kedua nih, 310 yang ini ya, 310 masing-masing dikalikan sama yang total di tiap-tiap kolomnya. Tiap kolom pada faktor 2 ya, faktor 2 di keempat tarafnya. Ya, hasilnya ini masing-masing ya, hasilnya untuk yang ekspektasi frekuensi yang diharapkannya. Untuk yang ketiga berarti yang ini, mana ya? Kita biru, berarti yang 184 ini ya. Nah, semuanya 184 dikali dengan masing-masing total yang kolom ini ya, 117 dibagi grand total. Grand totalnya pembaginya semuanya pakai yang grand total. Jadi ini cara menentukan frekuensi harapannya, frekuensi yang diharapkannya. Setelah itu menghitung frekuensi yang diharapkan ya, setelah dihitung baru disajikan ke dalam bentuk tabel. Nah, bentuk tabel di sini yang di atas adalah hasil observasinya. Kalian tuliskan di sini data dari hasil observasi atau pengukurannya ya, yang di atas. Sedangkan yang di bawah itu adalah hasil perhitungan yang frekuensi ekspektasinya yang diharapkannya. Jadi kita bandingkan ya, hasil observasi berapa, sedangkan yang idealnya atau harapannya berapa. Semuanya sama ya, ini dituliskan masing-masing hasilnya. Tadi kan ditentukan tergantung ada taraf berapa ya, faktor 1 taraf berapa, dituliskan. Ini semua yang di bawah adalah hasil perhitungan frekuensi yang diharapkan, sedangkan yang di atas adalah data dari hasil observasi. Yang saya tandai merah deh, merah itu hasil observasi atau yang di soal pertama itu. Selanjutnya di sini adalah menguji hipotesis kali kuadrat hitungnya. Ini cara manualnya, berarti kalian kan harus menghitung selisih antara hasil dari observasi dengan yang harapannya, yang diharapkan, frekuensi harapannya. Dikuadratkan dibagi dengan EIJ-nya ya, harapannya 30,5. Akan sangat panjang kalau secara manual. Tapi diperolehnya 144,32. Jadi semuanya dituliskan semua di sini. Atau cara kedua bisa menggunakan tabel bantu ya. Nah, untuk tabel bantunya seperti ini. Jadi dituliskan dulu frekuensi observasinya berapa saja nih, atau hasil perhitungannya ya, hasil pengamatannya. Terus frekuensi yang diharapkan EI, hasil perhitungan juga tadi. Untuk yang harapannya ya, EI. Nah, di sini karena rumusnya hasil observasi dikurangi dengan yang ekspektasi yang diharapkan, berarti pasti ada yang negatif ya, tuliskan saja yang negatif, berarti selisih antara ini dengan yang frekuensi yang diharapkan. Baru setelah itu kita kuadratkan hasilnya, baru di sini hasil kuadrat ini dibagi dengan EIJ. EIJ itu adalah ini frekuensi yang diharapkannya ya.
baru jumlahkan ini X kuadrat itunya, dijumlahkan akan sama. Mau pakai cara yang manual atau menggunakan tabel bantu silahkan aja. Oke, langkah selanjutnya menghitung KI kuadrat tabelnya. Tadi rumusnya adalah ini ya, X kuadrat alfanya 0,01 tadi ya. Nah, untuk DB-nya itu dikalikan antara jumlah baris dikurangi 1, tadi barisnya ada 3 ya, 3 dikurangi 1, dikali dengan jumlah kolom dikurangi 1, kolomnya ada 4. Jadi nanti cari di tabel X kuadrat untuk alfanya 0,01 dan DB-nya 6. Hasilnya 16,812. Kita tarik kesimpulan, tadi hasil perhitungannya 144,32 sangat lebih besar ya dari yang tabel 16,812. Berarti kesimpulannya tolak H0 ya. Jadi penelitian memberikan pengujian yang sangat berarti sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat nyata antara faktor-faktor tersebut ya, antara faktor kelas pendapatan dan kelas pasar. Jadi ada pengaruhnya antara kedua faktor tersebut terhadap berpendapatan, demikian untuk berbelanja, terhadap pendapatan ya, terhadap pendapatan dari kelas pendapatan terhadap kelas pasarnya. Aduh, jadi belibet. Next, kita harus kalau ada hubungan atau ada perbedaan, ada pengaruh antara kedua faktor, kita harus mengukur seberapa berpengaruhnya faktor-faktor tersebut. Nah, jadi disebutnya dengan derajat hubungan ya, derajat hubungan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya atau koefisien kontingensi C. Nah, di sini rumusnya adalah C-nya, kita cari C hitungnya dulu. C-nya akar dari X kuadrat dibagi dengan X kuadrat ditambah N. Contohnya misalkan dari kasus yang tadi ya, X kuadratnya itu atau X kuadrat hitungnya 144,32. N-nya 668, grand totalnya 668. Jadi masukkan ke dalam rumus ini, X kuadratnya 144,32 dibagi X kuadrat plus 668 ini, hasilnya 0,42. Selanjutnya kita bandingkan dengan nilai C maksimalnya. C maksimal itu rumusnya akar dari M dikurangi 1 dibagi N. Nah, di mana M ini adalah harga yang paling atau nilai yang paling kecil. Jadi bandingkan mana yang lebih kecil antara baris dan juga kolom. Kalau tadi kan barisnya itu ada 3 ya, kolomnya ada 4. Berarti antara 3 dan 4 lebih kecil yang 3 atau lebih kecil yang barisnya. Kita pakai yang baris ya. Lanjut ke contoh yang tadi, berarti C maksimalnya M-nya adalah kita pakai yang baris ya, ada 3 baris dikurangi 1 dibagi dengan 3. C maksimalnya 0,816. Kita bandingkan nilai C dengan nilai C maksimal. Berarti hubungannya cukup besar ya, karena mendekati C-nya, C hasil perhitungan tadi mendekati dengan C maksimalnya. Terakhir untuk tabel kontingensi 2x2 ya, 2x2 ini, jadi kalau yang pertama kan tidak ada taraf ya, kalau yang kedua ini ada 2 faktor, ada beberapa taraf juga, Nah, di sini hanya untuk yang berukuran 2x2, artinya ada faktor satunya ada 2 taraf, faktor 2-nya ada 2 taraf ya. Jadi di sini rumusnya ada A dikali D min B dikali C nih, dikurangi 1/2 N dikuadratkan, ini dibagi dengan A plus B dikali A plus C dikali B plus D dikali C plus D. Nah, ini untuk A-nya saya simbolkan di sini ya. A itu untuk yang faktor 1 taraf 1 dan faktor 2 taraf 1 nih. A, B, C, D. Nanti jumlahnya di sini. Ini untuk mempermudah perhitungan nanti ya. Kriterianya tolak H0 jika X kuadrat itu lebih besar sama dengan dari X kuadrat tabel. Ya, contohnya untuk yang kontingensi 2x2 ini ada 2 kelompok nih, kelompok A dan B. Masing-masing
terdiri dari 95 orang yang menderita semacam penyakit. Nah, kelompok A ini diobati menggunakan obat, sedangkan kelompok B tidak diobati. Ya. Sesudah jangka waktu tertentu diperiksa berapa orang yang sembuh. Ternyata dari kelompok A ada 78 orang yang sembuh dan kelompok B ada 62 orang yang sembuh. Nah, akan diuji hipotesis apakah obat yang digunakan memberikan pengaruh terhadap kesembuhan pasien pakai tarafnya yang 0,05. Nah, langkah pertama kita membuat tabel kontingensinya. Faktor pertama ada dua kelompok ya. Kelompok A yang diberi obat, kelompok B yang tidak diberi obat. Sedangkan faktor keduanya adalah kesembuhannya, ada yang sembuh dan tidak sembuh. Berapa orang yang sembuh? Tadi kan kelompok A ada 78 orang yang sembuh, kelompok B ada 62. Sedangkan jumlahnya masing-masing 95. Berarti ada 17 orang yang tidak sembuh di kelompok A dan ada 33 orang yang tidak sembuh di kelompok B. Masing-masing dijumlahkan antara barisnya dan juga kolomnya masing-masing dijumlahkan, baru yang ini adalah grand total. Ya. Next, merumuskan hipotesis yang akan diuji. H0-nya berarti pemberian obat tidak signifikan memberikan kesembuhan. Untuk H1-nya, pemberian obat berpengaruh terhadap kesembuhan. Ya, kalau untuk rumusnya ribet ya ini ya. Nanti di sini teman-teman ingat yang tadi ya, ingat-ingat yang tadi. Di sini kan ini adalah A ya. Ini A, ini yang B, ini yang C, ini yang D. Nah, jadi masukkan saja ke dalam rumus ini. Berarti untuk N-nya adalah yang 190 ya. N-nya grand totalnya, N ya. N itu adalah 190 atau yang grand total ini. Terus di sini ada tanda mutlak A dikali D dikurangi B dikali C. A dikali D berarti yang 78 dikali yang 33 ya. Dikurangi B-nya 17 dikali dengan C. C-nya 62. Ini. Dikurangi setengah dari N-nya 190. Jadi nanti yang dijumlahkan adalah yang ini nih. Jumlahkan ini dulu, baru dikuadratkan, baru dikalikan dengan N-nya. Nah, dibagi dengan ini A ditambah B, berarti 78 ditambah 17, berarti yang ini ya, 95. Dikali A tambah C berarti yang ini 140. Dikali B tambah D yang 50, yang ini ya, 50. Dikali dengan C tambah D yang 95 yang ini. Hasilnya untuk KI kuadrat hitungnya 6,11. Kita bandingkan dengan yang di tabel ya. Yang di tabel itu alfanya 0,05 dan dB-nya 1 karena cuma ada 2 ya, kontingensi 2 kali 2. 2 min 1 jadi 1. Di tabel dilihat hasilnya 3,841. Kesimpulannya berarti X kuadrat hitungnya lebih besar daripada X kuadrat tabel ya. Artinya tolak H0 karena X kuadrat hitungnya lebih besar dari X kuadrat tabel. Artinya apa? Pengobatan berpengaruh nyata terhadap kesembuhan penyakit tersebut.